Hai Leo, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Ini adalah prediksi tahunan untuk kamu, prediksi kehidupan untuk tahun 2025. Dan ini adalah pembacaan secara detail ya, jadi ini videonya kemungkinan akan panjang, tapi aku nggak tahu akan sepanjang apa. Jadi kamu relax dulu aja, ambil minum, ambil snack, pilih posisi yang bagus gitu ya, supaya kamu enak dalam mencerna pembacaan ini. Kalau misalnya kamu belum punya waktu, kamu bisa save dulu videonya dan kamu dengarkan waktu kamu lagi agak luang gitu, supaya ini bisa lebih masuk ke kamu. Oke, aku akan langsung aja siapkan kartunya dulu buat teman-teman Leo. Leo untuk tahun 2025. Prediksi kehidupan Leo untuk tahun 2025. Bagaimana kehidupan Leo di tahun 2025? Knight of Wands. Three of Wands. Interesting. Leo tahun 2025 Strength card. Three of Swords. Okay. Three of Cups. Seven of Pentacles. Okay. Leo 2025. Two of Wands. Judgment. The Empress. Ambil atas. Four of Cups. Apa yang ada bottomnya? High Priestess. Oke, Leo, kesan pertama ya. Tadi aku pas shuffle, aku merasa ini mungkin spesifik sekali untuk beberapa orang. Nggak semua, tapi ada yang nonton ini begitu. Aku merasa ada yang sedang menunggu keputusan untuk bercerai or perpisahan. Tapi ini legal, perpisahan secara legal ya, bisa perceraian ataupun perpisahan partner kerja juga bisa. Tapi yang tadi terlihat benar-benar kayak kamu menunggu itu, ada beberapa yang menunggu proses perceraian. So itu yang aku akan sampaikan ya, seadanya yang muncul di aku. Oke, aku mulai untuk pembacaan tahun 2025 kamu. Ini kartu utama kamu ada Knight of Wands. Kamu di tahun ini lagi pengen berjuang, memperjuangkan segala sesuatu yang membuat kamu semangat, karena di tahun lalu kamu sempat stres ya, banyak ngerasa sakit hati, banyak ngerasa rapuh, banyak ngerasa pusing. Jadi di 2025 ini kamu kayak pengen fighting lagi, memperjuangkan yang masih bisa kamu perjuangkan, baik dalam karir, baik dalam rumah tangga, baik dalam percintaan kamu atau studi kamu. Jelas kamu pengen memperjuangkan hidup kamu untuk menjadi lebih baik. Di tahun ini juga aku melihat banyak dari kamu yang mulai berani untuk mengambil sikap ya. Seperti tadi di awal aku bilang,
Mungkin beberapa ada yang menunggu perceraian, dan ini nggak hanya menunggu aja, kamu kayak pengen mengambil sikap tentang apa yang sudah kamu putuskan gitu. Ada yang sedang ingin mengejar karirnya juga, aku lihat, karena kamu lagi fokus ke diri kamu sendiri sih. Knight of Wands yang strength card sebagai pondasi kamu, ya kamu lagi sangat Leo di 2025 ini, bersemangat, berapi-api, nggak terbendung, keras kepala juga. Pokoknya harus ngikutin kamu. Ego kamu lagi tinggi-tingginya, tapi semangat dan passion kamu juga lagi sangat tinggi di tahun 2025 ini. Kamu punya challenge, yaitu menunggu sesuatu yang kamu anggap penting, yang ini bukan sesuatu yang bisa kamu pengaruhi secara langsung ya, kayak misalnya nunggu kerjaan, panggilan kerja atau kerjaan datang, atau nunggu klien. Kamu sudah mengusahakan itu, tapi tetap ada feedback dari orang lain atau dari pihak lain yang kamu tunggu di sini. Mungkin dari kamu juga nunggu kabar. Ada yang tadi itu menunggu suatu legalitas keluar ya buat kamu. Bisa aja ya surat perceraian atau kontrak kerja, atau ada yang beli rumah ya. Jadi challenge kamu adalah menunggu, karena kamu ketika Leo lagi bersemangat, biasanya kamu jarang bisa bersabar, jadi itu jadi ya cukup challenge kamu untuk menunggu. Di 2025 ini jadi pondasi kamu ya, strength card ini adalah kamu sendiri. Diri kamu memang jadi fokus utama dan jadi pondasi kamu di tahun ini. Apapun yang kamu lakukan, kamu tuh pasti akan melihat dari sudut pandang kamu dulu. Kebahagiaan kamu, keberuntungan kamu, apakah kamu bisa menghadapi ini, apakah perasaan kamu oke gitu ya. Kamu cenderung tidak peduli terhadap orang lain, kata orang ataupun perasaan orang lain, itu kamu nomor sekian kan, yang penting kamu dulu gitu. Mungkin beberapa orang akan berpikiran kamu sedikit narsistik, sorry to say, cuman ya aku lihat seperti itu karena kamu lagi bersemangat ini ya, bersemangat untuk mengembangkan diri, bersemangat untuk mengubah nasib, dan bersemangat untuk memperjuangkan ya apapun yang ada di hidup kamu. Kamu nggak pengen di tahun 2025 ini seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama kayak tahun kemarin ya, yang kamu banyak sakit hati, kamu banyak ngerasa nggak bisa all out gitu ya terhadap suatu hal, nggak bisa berterus terang mungkin tentang perasaan kamu, dan ngerasa kamu banyak disakitin oleh orang lain kemarin, dan kamu nggak pengen itu terjadi lagi. Kamu pengennya daripada kamu disakiti, kamu yang menyakiti. Ya, ini ada beberapa yang berpikir seperti itu karena dengan arogansi kamu dan keras kepalanya kamu, memang mungkin kamu tidak berniat seperti itu, tapi ada kalanya kamu memang akan menyinggung orang lain, atau bersitegang sama orang lain, atau ya bertengkar hebat sama orang lain. Aku melihat adanya beberapa yang seperti itu. Dan untuk minta maaf pun, misalnya kamu tahu posisi kamu salah di tahun ini, kamu kayak gengsi kamu lagi tinggi sekali, ego kamu lagi sangat tinggi di tahun ini. Three of Swords ini memang masa lalu kamu yang tadi aku udah bahas. Kamu nggak pengen seperti ini lagi, nggak pengen sakit hati lagi, nggak pengen berdarah-darah. Jadi kamu mencari cara sedemikian rupa supaya kamu bisa bebas dari perasaan kamu yang sakit hati, perasaan kamu yang dikucilkan, perasaan kamu yang ngerasa tidak sukses. Ya kamu pengen seperti itu sih kalau kulihatnya di sini. Karena kamu udah capek menjadi kamu yang terus menunggu, meskipun itu tetap akan jadi challenge utama kamu ya di tahun ini.
Bukan berarti kamu nggak menunggu sama sekali dan kamu akan dapat segalanya instan, no. Ini tetap akan harus kamu lalui. Cuman mungkin daripada memilih sakit hati, kamu akan menunggu dengan cara yang lain gitu, misalnya dengan menyibukkan diri kamu, atau kamu belajar hal-hal baru, atau sekedar menikmati waktu bersama teman-teman kamu. Karena di 2025 ini future-nya aku lihat kamu lebih banyak enjoy your time with friends ya, kamu lebih pengen bersenang-senang bersama teman-teman kamu atau seorang teman spesial gitu ya. Tapi ini nggak love life sih, lihat ini lebih ke ya pertemanan, persahabatan, partner or partner in crime juga ada beberapa. Ada yang punya hubungan cinta segitiga di sini dan akan mempertahankan itu karena ya it's fun for you gitu. Kalau misalnya suatu hubungan membawa kebahagiaan dan rasa fun itu tadi ya ke kamu, apapun situasinya kamu ya udah nggak akan mau terlalu peduli perasaan orang lain seperti apa, yang penting kamu happy di hubungan ini. Dan ya memang kamu akan tetap ada happy-happy sama teman-teman kamu, dan mungkin ada beberapa celebration ya, perayaan yang akan kamu rayakan, mungkin keberhasilan finansial kamu, keberhasilan karir kamu, atau kamu beberapa ada yang dapat award atau hadiah gitu di tahun ini. Jadi itu akan kamu rayakan bersama teman kamu di sini. Ini adalah masa depan yang kamu harapkan di tahun 2025. Seven of Pentacles ya, kamu pengen meraih hasil dari kerja keras kamu selama ini, dan jerih payah kamu, rasa sakit hati kamu itu kamu udah nggak mau terlalu mengurusin itu, lebih pengen fokus kepada hasil yang nyata. Dan kulihat kamu memang memetik hasil itu ya di tahun ini. Memang ini nggak semua sudah berbuah, tapi adalah beberapa yang sudah kamu nikmatin, bisa kamu rasakan hasilnya gitu, hasil perjuangan kamu, terutama soal materi gitu ya. Kamu ada kenaikan finansial, ada perkenalan baru, pertemanan baru, sosial yang baru karena ekonomi kamu naik. Cuman ya kadang kita harus berhati-hati, siapa tahu teman-teman kita, lingkungan kita hanya melihat kita dari apa yang kita hasilkan. Itu jadi PR sendiri juga buat teman-teman Leo. Tapi memang finansial lagi bertumbuh lumayan bagus di tahun 2025 untuk Leo. Oke, aku akan lanjut. Ini bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri di tahun ini? Two of Wands. Aku lebih melihat kamu fighting alone ya, agak mirip sama si Knight of Wands ini tadi. Kamu meskipun kamu punya teman, banyak partner, punya pasangan juga, ada kalanya kamu merasa kamu berjuang sendirian. Dan ada kalanya kamu bingung juga menentukan sikap, ada kalanya kamu bingung harus mengambil keputusan apa, karena keputusan-keputusan yang kamu ambil di tahun ini tidak hanya berpengaruh ke diri kamu sendiri, tapi ada juga berpengaruh ke orang lain. Ada juga yang ke hajat hidup orang banyak, terutama kalau misalnya kamu sudah punya jabatan tertentu di karir kamu. Tapi di sini aku tetap melihat ya, kembali dari kartu yang awal tadi, kamu lebih melihat dari sisi kamu. Kalau misalnya kamu lagi kebingungan, kamu pasti akan melihat apa yang lebih menguntungkan buat aku, apa yang lebih membuat aku bahagia, apa yang lebih membuat aku nyaman, apa yang lebih membuat aku enak. Sedangkan orang lain akan kamu nomor dua kan. Jadi kulihat kamu bukan mengambil win-win solution, tapi ya itu tadi, melihat dari sisi kamu, apakah kamu sudah baik mengambil keputusan ini untuk kamu saat ini dan di masa depan kamu. Itu yang orang lain lihat dari kamu, lingkungan kamu lihat, kamu ada yang bercerai. Entah kenapa ini muncul lagi ya. Maaf Leo, tapi yes,
Ada yang begitu, ada yang mereka merasa kamu kalau ambil keputusan itu agak impulsif ya, agak berdasarkan emosi gitu ya, karena memang kamu lagi mengutamakan diri kamu, tidak mengutamakan orang lain atau tidak mengutamakan hubungan atau tidak mengutamakan pendapat banyak orang atau sosial kamu. Jadi mereka juga melihat seperti itu. Kamu ambil keputusan berdasarkan diri kamu sendiri dan mereka merasa kamu agak berubah tuh. Dari awalnya mungkin yang kamu sedih, tidak semangat dan bingung harus kemana arahnya. Di tahun ini kamu berubah menjadi Leo yang seharusnya Leo yang semangat, yang kamu ambil kekuatan kamu, kamu percaya diri lagi, kamu bangkit lagi dari keterpurukan kamu fighting lagi buat hidup kamu, dan itu sangat terlihat di banyak orang, terutama orang-orang terdekat kamu ya, karena mereka tahu kamu dari dulu seperti apa dan kamu saat ini bagaimana. Harapan kamu dan ketakutan sini jadi Empress. Ada yang punya hubungan kurang baik dengan ibunya. Beberapa ada yang takut hamil. Beberapa ada yang pengen hamil. Ini agak random, cuman aku akan selalu omongkan apa yang muncul di aku, guys. Kulihat kamu juga sebenarnya agak takut ya dengan segala kesuksesan kamu ini. Apakah akan seperti ini terus? Apakah orang lain itu menilai kamu hanya demi materi aja? Dari sisi materi, apakah orang-orang yang mengaku sayang sama kamu tuh hanya mau memanfaatkan uang kamu? Ada beberapa kejadian seperti itu, terutama ini soal relationship ya. Nggak semua, tapi ada yang seperti itu. Aku ngeliat juga beberapa dari kamu ada yang takut perubahan, karena ini perubahan yang cukup drastis sepertinya di 2025. Beberapa takut untuk mengembangkan sayap ya, sama si berubah. Tapi kamu berharap untuk bertumbuh kembang lebih baik dan berharap untuk segalanya tercukupi di dalam hidup kamu. Memang biasanya apa yang paling kita inginkan atau kita harapkan itu juga termasuk ketakutan kita yang terbesar. Kalau misalnya kamu nggak bisa mendapatkan sesuai target kamu, bagaimana, itu tetap jadi beban pikiran kamu sendiri, meskipun di tahun ini kamu lebih percaya diri untuk melangkah ke depannya. Oke, final outcome yang akan terjadi di tahun ini ada Four of Cups. Kita clarify sedikit ya. Please clarify Four of Cups. Satu kartu aja. Clarify Four of Cups. Two of Swords. Meskipun kamu sudah bersemangat dan mengusahakan semaksimal mungkin, akan ada beberapa kejadian yang akan membuat kamu lebih introspeksi ya ke depannya. Ini sebenarnya lumayan bagus kalau misalnya kamu memang mengambil jalan introspeksi. Cuman di sini perlu diperhatikan kalau misalnya kamu terlalu lama bersedih atau terlalu lama galau atau kamu merasa playing victim ya. Kamu ya, bukan orang lain yang playing victim di sini, itu agak harus berhati-hati. Kadang kamu juga nggak tahu harus ambil keputusan apa. Kadang kamu ngerasa menyesal atas keputusan kamu. Jadi ya ada dua sisi yang akan kamu jalani sih di tahun ini. Nggak hanya happy-happy aja, tapi memang tetap masih proses healing sepertinya tahun ini tuh. Meskipun kamu berusaha bangkit lagi, tapi sebenarnya ada banyak hal dari masa lalu kamu tuh yang pengen kamu healing ya, kamu mulai terima lagi, dan ya kamu kayak banyak berkaca sih
banyak banyak introspeksi diri di tahun ini. Ada beberapa keputusan juga yang kamu ragu untuk ambil, sepertinya akan tertunda. Ada beberapa kejadian seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak yakin, ya mungkin kamu lebih pilih untuk tetap menunggu dan lebih pasif. Oke, itu prediksi aku buat kehidupan Leo di tahun 2025. Dan aku akan lanjut ke pesan semesta buat teman-teman Leo di tahun 2025 ini. Ada pesan semesta apa dari para leluhur, para malaikat, para penjaga kamu, atau dari semesta langsung? Ini ada yang ngomong ya, sosok kakek-kakek. Kalau ada yang pernah ngomong kamu punya penjaga kakek-kakek udah tua, ini bisa kakek kamu atau leluhur yang agak jauh. Beliau titip pesan bahwa sabar ya, semua pasti berlalu. Semua pasti bisa dijalani. Itu pesan beliau, entah buat siapa yang nonton. Pesan semesta. Satu kartu, aku sekalian ambil dari sini. Pesan semesta buat teman-teman Leo di tahun 2025. Pesan semesta untuk teman-teman Leo di tahun 2025. Communicate. Process your feeling, ya. So, aku balik ya. Jadi balik. Process your feeling, Gantry of Sword, Communicate, dan Knight of Wands. Dan kartu pertama tadi pesan semestanya adalah Keeper of the Subconscious. Feeling dan subconsciousness, ya. Aku lebih lihat di sini apapun yang terjadi ya kemarin-kemarin itu memang perlu kamu proses lagi. Tadi aku juga sempat ngomong kan di tahun 2025 ini sepertinya akan jadi tahun healing kamu untuk memproses penyembuhan diri dan mental kamu supaya kamu bisa lebih bangkit lagi, bisa berdiri tegak lagi, bisa berdiri di kaki kamu sendiri, menjadi Leo yang seharusnya Leo. Semua itu memang butuh proses yang lumayan panjang dan lama dan mungkin membosankan, penuh kesabaran, penuh air mata ya beberapa dari kamu. Cuman ya ini memang disarankan untuk kamu lakukan karena ini akan jadi basic buat kamu menjalani hidup di tahun ini dan juga ke depannya. Apapun yang terjadi ya, ini jadi kan aku melihat kamu banyak emosi. Jadi emosi itu termasuk perasaan kamu, feelings kamu. Itu bisa kamu amati kenapa kamu emosi, kenapa kamu marah, kenapa kamu jatuh cinta, kenapa kamu sedih. Apapun perasaan yang muncul, itu proses dulu sebelum kamu mengkomunikasikan terhadap orang lain. Karena perasaan ini ada dari dalam diri kamu, dari bawah sadar kamu. Itu akan sering muncul perasaan yang kadang kamu ngerasa, loh ini bukan aku, tapi itu kamu. Karena ini sudah tertanam lama, kamu hanya mengabaikan perasaan-perasaan itu. Kamu merasa mungkin sudah move on, atau sudah memaafkan orang lain, atau memaafkan keadaan kamu selama ini. Cuman karena ini masih kamu simpan ya, bukan kamu terima dan kamu lebur. Gimana ya bahasanya? Ya, kalau kamu menerima itu otomatis bawah sadar kamu akan menangkap sinyal bahwa oh ya ini sudah selesai ini perasaan yang ini, udah selesai pelajaran yang ini. Tapi ketika kamu
cuman sekedar melupakan, karena orang sekarang kan pengennya kayak ya udah aku pengen lupa gitu, tapi kamu tidak menerima itu semua, kamu tidak memaafkan keadaan, kamu bahkan tidak memaafkan diri kamu sendiri, kamu masih penuh penyesalan, penuh sakit hati, penuh trauma. Jadinya itu sangat tersimpan di bawah sadar kamu, yang sewaktu-waktu itu bisa jadi bom waktu muncul ke permukaan lagi. Dan itu juga bisa menjadi karakter kamu yang tiba-tiba kayak muncul. Mungkin beberapa orang ya akan melihat kamu seperti narsistik atau kamu kayak punya dua kepribadian. Sebenarnya enggak, tapi itu muncul dari alam bawah sadar kamu. Nah, kenapa proses feeling dulu sebelum komunikasi? Karena dari sini kamu akan bisa mengambil langkah apa aja yang bisa kamu komunikasikan dengan baik. Kalau misalnya kamu punya problem dengan seseorang, kamu memang harus mengkomunikasikan perasaan kamu ya, dengan jujur, tapi dengan tidak memanipulasi keadaan atau tidak playing victim ya guys. So, komunikasi yang baik juga bisa jadi cara healing kamu di tahun ini, bukan dengan cara marah-marah yang itu tadi. Cuman ya itulah, karena geng api seringnya meledak dulu baru menyesal kemudian. Jangan sampai seperti itu ya. Di sini udah ada beberapa warning buat kamu supaya kamu bisa tenang menjalani kehidupan kamu di tahun 2025 ini, dan ya kamu meraih apapun yang kamu cita-citakan dalam hidup dan dalam aspek apapun itu. Oke, aku juga ngeliat aku mau nutup, tapi ini muncul, ini ada komunikasi penting yang akan terjadi di kantor kamu atau di karir kamu, dan itu akan mengubah jalan hidup kamu ke depannya. Mungkin akan cukup drastis gitu perubahannya. Oke, gitu aja dari aku untuk teman-teman Leo. Terima kasih sudah nonton sampai sekarang, yang sudah sampai detik-detik akhir ini. Please like videonya kalau kamu suka. Share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa Leo. Bye bye.